Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizka Amalia, NPM 1874235, D3 Budidaya Perikanan 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen kesehatan pada ikan. Yang pertama, metode pengobatan pada ikan, yaitu ada 4 cara. Yaitu cara yang pertama dengan menggunakan metode melalui pakan dengan memberikan obat. Melalui pakan dapat dilakukan dengan menghaluskan obat sampai terbentuk serbuk, kemudian dicampurkan dengan pakan. Pemberian obat melalui pakan yaitu mudah dilakukan dan tidak menyebabkan stres pada ikan. Sedangkan kekurangannya adalah ikan yang sakit biasanya memiliki nafsu makan yang rendah sehingga obat tidak masuk ke dalam tubuh ikan. Cara yang kedua yaitu metode perendaman, yaitu dengan cara mengambil air sampel sebanyak 10 liter, lalu obat ditambahkan atau dicampurkan pada air tersebut dengan dosis yang telah ditentukan oleh prosedur obat, lalu dimasukkan ikan yang sakit. Selama perendaman, perilaku diamati untuk menentukan pakan ikan tersebut, stres atau matinya. Jika waktu yang disarankan untuk pengobatan tidak sesuai dengan kondisi pengamatan, maka efektivitas obat atau patogen harus ditentukan. Yaitu selanjutnya cara yang ketiga, yaitu metode penyuntikan. Metode penyuntikan ini ada 2 bagian, yaitu di bagian punggung dan logam perut, dan harus sesuai dengan dosis dengan obat yang tepat agar sembuh. Kelemahannya, jika ikan banyak yang sakit maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang selanjutnya metode oles, yaitu metode oles, teknik pengobatan oles dengan cara mengoleskan pada bagian luka atau borok pada tubuh ikan. Di sini ada teknik pengambilan sampel darah. Selanjutnya, prosedur pengambilan sampel yaitu yang pertama, ikan dibunuh menggunakan larutan anestesis. Yang kedua, kemudian ikan dipotong di bagian dorsoventral. Yang ketiga, untuk menghilangkan lendir dan air digunakan dengan menggunakan tisu. Yang keempat, setelah itu ambil darah menggunakan pipet yang berisi larutan heparin agar darah tidak cepat menggumpal. Selanjutnya yaitu memperbanyak probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme atau bakteri baik yang menguntungkan bagi hewan, yaitu terutama bagi ikan, dan berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme. Di sini ada cara memperbanyak probiotik, yaitu 1. Dengan menggunakan 40 ml probiotik dan E4, lalu campurkan air gula sebanyak 50 ml. Setelah itu campurkan kedua bahan tersebut, lalu masukkan ke dalam jerigen atau sudah ada air sari nanasnya, lalu aduk hingga rata. Setelah itu tutup dengan rapat dan biarkan selama 1 minggu. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan molase, lalu tambahkan E4, campurkan kedua bahan tersebut, aduk hingga rata, kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam jerigen dengan air sebanyak 1,9 liter, lalu diamkan selama 1 minggu. Selanjutnya, bahan tercemar. Air yang tercemar DOD atau DOD, oksigen demand. BOD artinya kebutuhan oksigen yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan reaksi oksidasi oleh bakteri. Hingga makin banyak bahan organik dalam air,
makin besar BOD-nya, sedangkan DO akan makin rendah. Yang bersih adalah yang BOD-nya kurang dari 1 ppm. Jadi BOD-nya di atas 4 ppm. Air yang dikatakan tercemar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum